Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 7 bulan jadi buronan, pelaku ilegal logging di Kabupaten Berau diringkus tim Gakum KLHK Kalimantan. Pesawat kepresidenan mendarat mulus di Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Puluhan pembalap dari berbagai daerah ramaikan road race di arena balap Kalan, Samarinda seberang. AE, seorang pengusaha kayu yang menjabat sebagai Direktur Usaha Dagang KSJ di Kabupaten Berau, akhirnya diringkus oleh Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gakum LHK wilayah Kalimantan. AE diringkus setelah buron selama 7 bulan. Direktorat Jenderal Gakum KLHK menyatakan bisnis kayu ilegal ini terungkap setelah petugas menyita 55 kontainer yang berisi kayu olahan. Lokasi pengungkapannya yakni di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya pada 2 Maret dan 8 Maret 2024. Petugas memastikan kayu-kayu tersebut berasal dari Kabupaten Berau. Dijen Gakum sering-sering melaksanakan teman-teman semua pada pabrik atas yang berasal dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang dikirim ke Surabaya. Saat itu kami melakukan proses penindakan terhadap 55 kontainer kayu ilegal dari berbagai macam jenis di Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya. Yang ditindak oleh Satgas Penanganan Proses Illegal Logging Gakum pada tanggal 2 dan 8 Maret. Jadi ini merupakan kasus pengembangan. Ya, setelah kami lakukan pengembangan kasus, kami menemukan beberapa kasus-kasus lainnya. Berkaitan dengan kayu ilegal ini, ada 3 tersangka lainnya. Tadi kan ada saudara AE yang buronan, sampai ke AE juga sudah ada tersangka AK. Ini yang pernah kita lakukan SKPN di sini. Dan saudara AK sudah diputuskan bersalah di Pengadilan Negeri Berau. Di samping itu juga sampai saudara AK, di saat itu juga ada sidang ya terkait dengan saudara IR, tersangka IR di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi ada sidang di Pengadilan Negeri Berau dan ada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Penangkapan terhadap AE ini menjadikan jumlah tersangka yang terlibat bisnis kayu ilegal ini sebanyak 7 orang. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun dan denda 3,5 miliar rupiah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kasus dugaan keracunan makanan terhadap 72 karyawan tambang batubara Sumber Mitra Jaya atau SMJ di Berau masih diselidiki polisi. Hingga Rabu siang, 5 pekerja masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memintai keterangan 10 orang saksi termasuk pembuat makanan. Polisi juga sudah mengirimkan contoh makanan ke laboratorium di Balikpapan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, yang mana diduga ada sekitar 75 orang hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Amripai. Untuk sementara, para korban keracunan ini sedang dilakukan observasi. Sebagian sudah mengalami kepulihan dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Sekarang tinggal 5 orang yang sedang kami lakukan observasi di Rumah Sakit Amripai. Kalau hasil perkembangan penyelidikan sementara? Hasil perkembangan penyelidikan kita masih menunggu hasil sampel makanan yang kita kirim ke lab di Balikpapan untuk memastikan apakah ada kandungan berbahaya yang dengan disengaja atau tanpa disengaja dimasukkan ke dalam makanan. Terkait kematian seorang karyawan yang ikut mengonsumsi makanan tersebut,
Polisi memastikan sebab kematiannya bukan karena makanan, namun akibat penyakit muntaber. Dengan meninggalnya satu orang karyawan SMJ yang bertepatan dengan hari di mana terjadi keracunan massal tersebut, itu sudah kita konfirmasi kepada dokter dan kita lakukan pemeriksaan mendalam bahwa yang bersangkutan memiliki gejala sakit muntaber. Jadi tidak ada kaitannya antara keracunan makanan dan meninggalnya salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Sejauh ini pihak perusahaan masih belum memberikan klarifikasi terkait dugaan keracunan di lingkungan perusahaannya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kebakaran lahan ini terjadi di kawasan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Saat pemadaman, petugas harus bekerja cepat agar kobaran api tidak meluas. Kobaran api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Ketua RT 13 Sepinggan Raya menyatakan kebakaran ini bermula saat salah satu warganya membakar ranting di kebunnya. Agar api tidak meluas, Ketua RT meminta kepada warganya agar segera memadamkan api tersebut. Tidak diduga, kobaran api yang sempat padam itu kembali membara dan meluas. Tadi pagi sudah laporan dari kelurahan via transit bahwa ada kebakaran di wilayah saya. Saya coba monitor, tadi sempat udah padam. Nah, saya ketemu itu yang berkebun dan yang membakar, yang orang RT 9, orang Bima itu yang bahwa tadi sempat dimatikan. Nah, siang-siang ini tiba-tiba udah dapat kabar lagi bahwa muncul lagi apinya, berarti kan belum mati total tadi pagi itu karena dia matikan secara manual aja. Gimana? Tadi kita sudah sampaikan kepada pembakar bahwa memang saat ini musim kemarau panjang, sebisa mungkin untuk masyarakat umum jangan melakukan pembakaran karena melakukan pembakaran bisa melebar ke hutan lahan yang lain, sangat berisiko. Mungkin juga itu ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi ya mudah-mudahan adalah karena masyarakat ini membakar untuk berkebun. Agar kejadian serupa tidak terulang, petugas mengimbau warga yang akan membuka lahan pertanian agar tidak melakukan pembakaran. Itu dimaksudkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Balikpapan. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.